يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa dan pahala-pahala yang disepelekan oleh seseorang. Masih dalam pembahasan seputar dosa-dosa. InsyaAllah kita akan tutup nanti pembahasan ini dengan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang dianggap sepele tapi itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang dianggap sepele oleh sebagian orang adalah kaum laki-laki yang memakai perhiasan emas. Sesungguhnya perbuatan ini dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi kita bersabda, "Uhilla liinathi ummati al-harira wal-dhahaba wa hurrima ala dhukuriha." Dihalalkan atas kaum wanita. Kepada kaum wanita dihalalkan untuk apa? Untuk memakai sutra. Sutra itu dihalalkan kepada kaum wanita. Dihalalkan juga untuk memakai emas, perhiasan, baik itu gelang, anting, kalung dan lain sebagainya, itu dihalalkan bagi kaum wanita. Dan kedua-duanya, sutra dan emas, dihalalkan atas kaum lelaki mereka. Jadi masih banyak kita lihat di antara perilaku dan sikap kaum muslimin, kaum laki-laki memakai emas. Misalnya dia pedagang, ya. Kalau saya lihat ini adalah pedagang. Misalnya dia pedagang daging misalnya, atau yang lain. Saya lihat beberapa kali saya juga menegur, menasihati, ya. Barangkali memang dia tidak tahu dalil ini, maka siapapun di antara saudara-saudara kita yang melihat atau yang terlihat sama kita dia memakai emas atau memakai sutra, maka ini dilarang. Disampaikan bahwa Islam tidak membolehkan bagi kaum laki-laki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Perbuatan ini termasuk kemungkaran ya khudal kiram. Dalam banyak hal kita tidak menyukai kemungkaran. Misalnya kita tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Tetapi terkadang untuk hal yang satu ini terkadang dianggap biasa oleh sebagiannya. Maka jika ada anak-anak laki-laki kita atau saudara-saudara kita, baik saudara kandung ataupun sahabat dekat kita, saudara jauh kita, maka ingatkan, jangan dibiarkan mereka memakai emas dan perhiasan, karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, banyak kita lihat orang-orang yang memakai tetapi mereka non muslim, ya. Kalau mereka non muslim mereka tidak punya aturan. Mereka misalnya memakai jam tangan terbuat dari emas, sepatu juga terbuat dari emas dan lain sebagainya, maka ini dilarang di dalam agama kita. Biarkan itu dipakai oleh kaum wanita dan tinggalkan untuk kaum prianya. Nah ini
Jadi dosa dianggap biasa adalah memakai perhiasan bagi kaum laki-laki. Berikutnya, di antara dosa yang biasa yang dianggap sepele bagi sebagian adalah menggunakan pakaian pendek, ya, atau memakai pakaian yang tipis atau memakai pakaian yang ketat. Nah, ini berlaku untuk semuanya, baik kaum laki-laki maupun perempuan. Tapi pada umumnya kaum perempuan memakai pakaian yang pendek sehingga terlihat auratnya, seakan-akan tidak menganggap hal ini perbuatan yang dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang haram. Ya, ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kaum perempuan keluar rumah maka dia harus memakai jilbab, memakai pakaian syar'inya. Tidak boleh dia membuka auratnya. Ustaz, pakaian saya tidak pendek tapi ketat, juga tidak dibenarkan. Ketatnya seperti apa? Membentuk lekuk tubuhnya. Ya, kemudian misalnya kan sering nih kaum wanita, ya, di antara sering kita lihat, naudzubillah, apa yang terjadi, misalnya dia seharusnya dia celana itu dipakai di dalam jubahnya, di dalam roknya, tapi kemudian dipakai keluar. Sering disebut dengan mohon maaf ya, mungkin celana legging yang sering disampaikan atau dipakai kalau wanita. Ini tidak dibenarkan keluar dengan pakaian seperti ini, khudal kiram. Bahwa mahkota seorang perempuan itu adalah rasa malunya, al-haya. Itulah mahkotanya, kemuliaannya. Rasa malu ini bila mana tidak ada pada diri seorang, maka hancurlah kehidupan dia. Oleh karena itu, ya, para ummahat, para anak-anak gadis, ya, anak-anak perempuan kita, maka bila mana keluar rumah, pakailah pakaian syar'inya, tutuplah jilbabnya, tutuplah, ya, kepalanya dengan menggunakan jilbabnya. Ya, jangan menggunakan pakaian-pakaian yang tipis, jangan menggunakan pakaian-pakaian yang pendek. Naudzubillah, ini adalah perbuatan yang diharamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang wanita ini, sinfani min ahlin nar, kata Rasulullah. Dua jenis manusia dari penduduk neraka. Lam arahuma, sementara aku belum melihatnya sekarang ini, kata Rasul. Di zaman itu, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama itu kaum yang membawa cimeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya. Yang kedua, kata Rasulullah, wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati. Yang kedua, kata Rasulullah, wanita-wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya tidak. Ini namanya kasiyat. Dia berpakaian tapi pada hakikatnya tidak berpakaian. Berjalan dengan menggoyang-goyang pundaknya. Ma'ilat. Kemudian berlenggak-lenggok, berjalan tidak seperti biasa. Kemudian kepala mereka seperti punah onta yang condong. Ini biasanya kapan ini, Bu, dipakai orang? Memakai punah onta itu kapan biasanya? Seperti punah onta itu. Tahu punah onta? Yang ditinggikan itu onta, kemudian nanti di punahnya ada. Nah, ini biasanya kapan? Kayak bersanggul ya, Pak Ahmad. Dan itu kebanyakannya itu terjadi ketika barale, ketika ya barale gadang, atau ketika pesta misalnya. Ini sering terjadi. Perhatikan, karena ini dilarang dalam agama kita. Apa kata Rasulullah? La yadkhulnal jannata, maka mereka tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Wala yajidna rihaha, mereka juga tidak akan mencium baunya surga, aroma wanginya surga. Wa inna rihaha, sesungguhnya wanginya surga itu la yujad min masirati kada wa kada, maka tercium dari jauh perjalanan sekian. Artinya sangat jauh surga itu sudah tercium aromanya, aroma yang wanginya dan aroma yang sangat semerbak.
Nah, ini kategori yang pakaian yang dilarang. Para ummahat, tolong kita perhatikan. Yang bila mana kita keluar rumah, meskipun kita ke halaman rumah, meskipun kita ke belakang rumah ngambil jemuran baju kita misalnya, tolong diperhatikan, jangan kita bermudah-mudah membuka aurat. Ya, Ustaz, ya cuman kan di sekitar rumah sekalipun. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu sekalian, aurat wanita itu apa saja? Dari tubuhnya itu, apa yang menjadi aurat wanita? Yang tidak, yang tidak adalah muka dan telapak tangan. Maka selebihnya aurat. Kalau aurat berarti ditutup. Kalau terbuka berarti berpahala. Kalau terbuka berarti berdosa. Saya ulangi sekali lagi, jazakumullah khair, bahwa bagi kaum wanita, ya kan, yang menjadi auratnya adalah seluruh tubuh dia, kecuali muka dan telapak tangan. Itu artinya bahwa kaum wanita mesti menutup auratnya, karena kalau terlihat auratnya itu, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka orang minum khamar, iya kan? Kita tidak suka orang mencuri. Kita tidak suka orang yang meninggalkan salat. Kita tidak suka orang yang misalnya membunuh orang lain. Tapi terkadang dosa yang satu ini kita anggap sepele, padahal ancamannya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak masuk surga orang yang wanita yang disebutkan tadi, wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya dia tidak berpakaian, berjalan dengan menggoyang-goyang pundaknya, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti pundak onta yang condong. Oleh karena itu, nasihat untuk diri kami, keluarga kami dan seluruh kaum muslimat, ya, ibu-ibu, anak-anak gadis kita, tolong untuk kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Oleh karenanya, pakaian seperti ini sesungguhnya juga menyerupai pakaian orang kafir. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah tidak ada batas aurat bagi mereka. Ya, pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang menutup aurat kita. Maka tolong kalau anak-anak gadis kita membeli baju, perhatikan apakah pakaian ini menutup auratnya atau bukan? Pakaian yang seperti ini bisa menutup aurat yang sempurna atau tidak? Kalau tidak, berarti kita harus ingatkan, tidak boleh nak beli baju seperti ini, karena baju ini tidak menutup auratmu. Dan perhatikan hadis-hadis yang seperti ini, ikhwal kiram. Baik. Bukan hanya untuk bapak, untuk ibu-ibu, tetapi juga untuk bapak-bapak. Baik, aurat kaum laki-laki mana? Sampai lutut, ya. Artinya bahwa kalau dia berjalan keluar rumah memakai celana pendek, boleh apa tidak, dan menyingkap sebagian pahanya? Tidak boleh. Kenapa? Karena menyingkap aurat. Aurat itu wajib untuk ditutup. Bila mana dibuka itu berarti dosa bagi pelakunya. Dosa bagi pelakunya. Maka bapak-bapak, mohon maaf, ini orang tua yang terkadang sudah tua, sudah berumur, tak paham batasan aurat, maka kemudian dia keluar dari rumah santai. Barangkali sejak dahulunya dia suka muka, ya, pakai celana pendeknya, ya, maka sekarang tutuplah aurat kita. Apa sulitnya dari pusat sampai lutut, ya kan? Itu adalah luar biasa yang aurat yang mesti ditutup dalam kehidupan kita. Maka anak-anak muda silakan Anda olahraga, ya, anak-anak muda silakan main bola, silakan main voli, main apa saja, tapi ingat jangan sampai membuka auratnya. Silakan. Nah, mana yang kita lebih dahulukan, Ustaz? Keinginan kita atau misalnya aturan agama kita? Tentu kita mengikut aturan agama.
Karena Islam ini agama yang telah mengatur seluruh sirkulasi kehidupan kita. Bagaimana apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini termasuk dosa yang dianggap sepele. Di samping tadi laki-laki yang suka memakai perhiasan emas, yang kedua adalah perempuan dan laki-laki yang membuka aurat. Ya, perempuan kalau keluar rumah berpakaian tipis, berpakaian sempit dan berpakaian terbuka. Ini dilarang dalam agama kita. Kemudian begitu juga kaum pria, kaum bapak-bapak, laki-laki, bila mana dia sudah balik, maka diajarkan kepada putra kita, kepada anak kita agar menutup auratnya, jangan menyingkap pahanya, jangan menyingkap auratnya, sehingga itu akan mengundang dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara dosa yang juga dianggap sepele dalam kehidupan ini adalah kaum laki-laki ataupun perempuan yang menyambung rambut. Yang menyambung rambut. Di dalam Islam, seperti mana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asma binti Abi Bakar menceritakan, berkata seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai anak perempuan yang pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok." Ini akibat campak kemudian dia rontok rambutnya. Kini ia mau menikah. Bolehkah aku menyambung rambutnya wahai Rasulullah? Ini kisahnya, latarnya hadis ini. Maka Nabi mengatakan, la'anallahul wasilata wal mustausilata. Rasul mengatakan Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya. Ini hati-hati ketika juga pernikahan biasanya agar terlihat terurai rambutnya, maka rambut perempuan itu disambung. Kemudian begitu juga kaum laki-laki agar kelihatan gagah, maka barangkali rambut yang pendek disambung. Nah, tidak boleh kita melakukan itu. Nabi juga mengatakan, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam antasilal mar'atu bi ra'siha syai'a. Nabi melarang kaum wanita yang kepalanya rambutnya dengan satu menyambung rambutnya dengan satu apapun, tidak boleh. Biarkanlah dia seperti itu. Nah, biarkan dia seperti itu. Nah, termasuk hal dalam bab ini adalah sanggul, misalnya menggunakan sanggul, wig palsu yang biasanya dipasang ketika perhiasan calon pengantin. Dan ini biasanya ketika pesta dihias dengan berbagai hal-hal yang dilarang oleh agama kita yang mulia ini. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, bila mana kita pesta, anak-anak kita pesta, sekarang sudah ada kok yang misalnya yang menyediakan peralatan pernikahan itu apa namanya? Sekarang pilihannya sudah ada. Misalnya anak-anak perempuan kita sudah boleh pakai. Kalau dulu kan terbuka semua ya Bu ya. Terbuka apa namanya, yang di atas kepala itu apa namanya? Yang untuk pernikahan itu. Perhiasan-perhiasan di atas kepala itu kan menunjukkan kalau dia sedang pengantin. Kalau dulu mesti dibuka jilbabnya, ya kan? Kalau sekarang sudah ada yang menyewakan perhiasan itu memakai jilbab, Ibu ya, sudah ada. Itu lebih utama kita untuk memilihnya. Ya, lebih utama kita untuk memilihnya. Kita kaum laki-laki, bila mana anak perempuan kita menikah, pilih nak. Cari orang yang menyewakan perhiasan pernikahan itu, ya, misalnya kita sewa baju untuk pernikahan itu kan. Kita sewa baju-baju pernikahan, pilih. Bila mana anak perempuan kita perempuan nak, kita sudah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah belajar ternyata tak boleh. Ya, tak boleh menyambung rambut. Ya, kemudian tak boleh kita berpakaian membuka aurat kita. Jangan. Maka kita sampaikan kepada pengantin, kepada anak-anak kita bahwa kamu pakailah perhiasan yang tetap menunjukkan bahwa kamu wanita muslimah yang memakai jilbab. Sudah banyak sekarang alhamdulillah usaha-usaha kaum muslimin yang menyediakan perlengkapan pernikahan yang itu tidak membuka aurat. Ya kan Bu ya, udah banyak kan Bu? Tinggal lagi selera kita.
Mau ikut hawa nafsu, tren masyarakat, kebiasaan orang, atau mau ikut aturan agama kita. Tinggal lagi kita sebagai kaum muslim yang memilih mana yang kita inginkan. Yang kita inginkan, yang diinginkan Allah, ataukah yang kita inginkan hawa nafsu kita. Ini juga termasuk dosa-dosa yang dilanggar dan dianggap biasa oleh sebagian orang, padahal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dosa yang biasa dilakukan orang dan dianggap itu hal yang sepele adalah kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan dan sebaliknya. Kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bahwa di antara fitrah yang diciptakan Allah adalah di mana kita, ya, laki-laki menjaga fitrah kelaki-lakian kita, dan perempuan juga demikian. Allah Ta'ala menciptakan masing-masing dengan fitrahnya. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Tetaplah berada di atas fitrah Allah yang mana Allah ciptakan kita sebagai manusia. Kita ini ada fitrah kita. Tetapi kemudian diakibatkan karena tontonan, diakibatkan karena lingkungan, diakibatkan karena persahabatan, maka fitrah yang baik tadi berubah. Fitrah yang seharusnya dia jaga, dia kemudian lunturkan. Dia melawan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan padanya. Maka itu khafillah rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Apa arti laknat? Apa arti laknat? Saya ingin tanya nih kepada jemaah ini, apa arti laknat? Rasul melaknat, Allah melaknat. Apa arti laknat? Apa arti laknat? Agar kita tahu, mungkin bahasa laknat kita sering dengar laknat, tetapi apa arti yang dimaksud dengan laknat dalam agama kita? Siapa yang tahu? Jemaah? Ada yang tahu? Apa Pak? Mengazab, melaknat, mengazab. Ada lagi? Ada? Mengancam. Agar kita tahu makna laknat dalam hukum Islam itu apa? Ahsan, Pak Ahmad. At-tardu min rahmatillah. Orang yang dilaknat itu orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Allah tidak berikan rahmat dia, kasih sayangnya kepada dia, itu namanya terlaknat. Maka orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW itu diantaranya siapa? Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Ini banyak. Hari ini, kalau zaman dulu di Jalan Soekarno-Hatta ini, di sini paling banyak, ya kan? Zaman tahun-tahun 90-an ya, masih ada ya. Kemudian mereka pindah daerah SM Amin ya. Setelah itu di SM Amin mereka pindah pula. Saya kalau pulang kajian misalnya malam-malam ya, jam 1, jam 12 kalau keluar kota biasa nampak juga. Atau keluar rumah kajian subuh ini biasanya masih ada di pinggir-pinggir jalan. Tapi sekarang mereka pindah arah SM Amin ujung sana, arah ke Palas. Nah, ini komunitas-komunitasnya. Kalau dulu paling seringnya nongkrong di mana? Di Soekarno-Hatta ini paling banyak ini. Tahun 90-an masih ingat betul saya. Ya, sering berdiri. Itu di Yuten, di belokan Eka Hospital itu. Itu paling sering. Ya, kok tahu Ustaz? Nah, saya tahu kenapa. Terkadang pulang malam kajian atau keluar ceramah subuh, saya sebelum subuh sudah keluar, biasanya masih terlihat. Nah, kaum laki-laki, mereka ini laki-laki.
tetapi berhias berlagak seperti kaum wanita. Ya, naudzubillah. Ya, mereka mencari mangsa dan mereka melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan yang seperti ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita. Dia laki-laki tapi berlagak perempuan, dan perempuan yang bertingkah laku seperti kaum laki-laki. Ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu ikhwatul kiram rahimakumullah, sejak dini kita mengawal putra-putri kita. Kalau dia laki-laki, didik dengan pendidikan laki-laki. Belikan pakaian laki-laki, belikan mainannya main laki-laki, biarkan dia berteman bersahabat dengan kaum laki-lakinya. Perempuan juga begitu. Kalau dia perempuan, ya berikan pakaian perempuan, belikan main-mainan yang itu adalah identik dengan seorang perempuan. Biarkan dia bersahabat bergaul dengan kawan-kawan perempuannya. Terkadang ada orang yang barangkali menginginkan anak laki-laki tapi lahir anak perempuan misalnya. Bagaimana dia anak perempuan ini dipotongkan rambutnya seperti potong rambut anak laki-laki, diberikan mainan laki-laki sehingga anak ini berlagak laki-laki. Gaya yang diambil bukan gaya perempuan. Maka jangan sampai ini menjadi sesuatu yang biasa dalam maka sebagai orang tua harus tahu dan faham bagaimana kita seharusnya bertindak kepada putra-putri kita. Nah, contoh lagi di antara hadis yang disampaikan Nabi, la'anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatar rajuli. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ada enggak, Bu? Kapan biasanya ini? Nah, itu dia, Pak. Saya ingatkan itu. Ingin lucu-lucu, semangat kemerdekaan, bikin permainan yang bikin orang terbahak-bahak, seakan-akan itu sangat asik dan menggembirakan sekali. Bapak-bapak keluar pakai daster, ya kan? Bermain lari-lari atau main bola pakai daster. Atau ada pula ibu-ibu main bola pakai sarung. Nauzubillah. Ini dibuat oleh sebagian orang. Ini panitia kegiatan 17 Agustus tolong tahu hukum ini. Ya, kalau ada di RT kita, di tempat kita ini tolong diingatkan. Kami sudah ngaji di Masjid Ar-Rasyidin. Ternyata itu tidak dibolehkan, Pak. Ya, Nabi melarang perbuatan yang seperti ini. Carilah permainan yang apa? Yang sehat secara fisik, secara jasmani, dan juga sehat secara rohani. Ini permainan tidak sehat secara rohani. Ya, merusak rohani, merusak agama. Ya kan? Permainan yang baik-baik saja. Terkadang subhanallah macam-macam. Seakan-akan enggak ada batas laki-laki dan perempuan. Terkadang malu. Orang tua-tua disuruh makan lomba makan kerupuk misalnya. Macam-macam. Dan ada laki-laki dan perempuan berhadap-hadapan. Ini istri orang, ini suami orang. Nauzubillah. Ini kan perbuatan yang melanggar syariat, melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ada perlombaan-perlombaan seperti ini, bapak-bapak pakai daster main bola atau ibu-ibu pakai sarung, pakai kaos, baju kaos. Lucu kelihatannya, lucu. Iya Ustaz, lucu nih kelihatannya, tapi itu perbuatan yang terlaknat. Terlaknat tadi apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dosa-dosa yang dianggap sepele juga. Nah, di antara dosa yang juga dianggap sepele adalah perbuatan memberikan cat rambut dengan warna hitam. Ini dia seseorang, hukum mencat rambut dengan warna hitam adalah perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Apa dalilnya, Ustaz?
Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yakhdabuna fi akhir zaman bisawad kahawasalil hamami la yarihuna raihatal jannah. Kelak pada akhir zaman, kata Rasulullah, ada kaum yang mencat rambutnya dengan bahan hitam seperti tembolok burung merpati. Ya, mereka tidak akan mendapatkan wanginya surga. Misalnya bapak-bapak ini kok mantap rambutnya ya. Saya pernah duduk sekali, perhatikan. Hebat kali bapak ini, Masya Allah, jaga rambutnya, enggak ada ubannya. Ya kan? Tapi lama-lama saya perhatikan, sepertinya warnanya bukan warna asli. Dia Pak, kemudian semuanya hitam. Semua hitam. Nah, kalau kita sudah tua, punya uban di kepalanya, maka kalau ingin merubah warna rambut kita itu ke warna selain warna putih, maka boleh, tetapi tidak warna hitam. Tidak warna hitam. Di sini disebut oleh Syekh tentang kenapa terkadang subhanallah kita ini seakan kalau warna hitam merasa masih muda. Nah itu, biarkanlah dia rambut ini dengan ubannya, biar kita tahu bahwa kita sudah tua. Berlagaklah seperti lagak orang tua, jangan berlagak seperti anak muda lagi. Ya, jenggot sudah putih, kumis sudah putih, rambut sudah putih, semuanya diwarna hitam. Sekali sebulan pergi ke salon, ya kan? Ada pula ya rambutnya luar biasa, habiskan ada budget untuk itu. Jangan. Yang dibolehkan oleh Rasulullah, kata Nabi, ghairu hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Ubahlah rambut kalian ini dengan sesuatu, hindarkanlah dari warna hitam, kata Rasul. Jadi warna apa dibolehkan selain warna hitam? Biasanya paling banyak dipakai orang itu warna apa? Warna pink. Kakek-kakek pakai warna pink rambutnya kan. Biasanya kan kayak henna itu ya, warna apa itu? Warna kuning, coklat lebih kebanyakan. Henna biasanya pakai warna itu, tidak ada masalah. Kalau pengen, kalau tidak biarkanlah dia warna putih. Ya, biarkan dia warna putih. Subhanallah, ikhwatal kiram, bahwa di antara tanda-tanda bahwa kita ini sudah tua, sehelai rambut pun tak mampu kita menahannya. Biarkan dia, jangan dicabut ubannya, jangan. Juga itu sesuatu yang dilarang dalam agama, enggak boleh kita cabut. Maka oleh karena itu hukum untuk wanita juga sama. Apakah laki-laki saja? Sama, laki-laki dan perempuan. Mereka ya tidak boleh mencat rambutnya yang telah memutih dengan warna hitam. Kalau ingin silakan warna lain. Nenek-nenek pakai warna pink rambutnya kan cantik juga ya. Atau warna kuning, warna apa? Silakan, asal tidak warna hitam. Biar tahu Bu, kalau kita ini sudah tua. Biar tahu kalau kita ini sudah lama di dunia ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kita akan meninggalkan dunia, akhirat sedang menanti kita. Sekali lagi bahwa kita ini ya subhanallah, perjalanan kita ini semakin lama kita di dunia, artinya semakin dekat waktu kita meninggalkannya. Apa saja yang membuat kita ingat kepada akhirat itu dilakukan, dan apa saja yang membuat kita lupa kepada akhirat itu ditinggalkan. Ya, kita merasa bahwa kita masih muda, maka jangan dilakukan. Maka profesi-profesi tukang rambut yang suka ngecat-cat rambut orang, bertaubatlah segera. Ya, jangan mau kalau ada pelanggan seperti itu. Saya enggak mau Pak. Tapi kalau Bapak ingin potong rambut silahkan. Tapi kalau Bapak minta cat rambut, saya minta maaf. Tidak ada pelayanan minta ngecat rambut di sini. Oke? Ikhwatal kiram rahimakumullah, di antara dosa yang dianggap sepele oleh sebagian orang apa? Adalah di antaranya berdusta dalam soal mimpi. Karena banyak orang hari ini ya bermimpi bertemu Rasul. Masya Allah, semua mengatakan saya tadi malam mimpi bertemu Rasul. Kalau seandainya betul-betul sih tidak ada masalah.
Tapi jangan sampai kita berdusta dalam mimpi kita, bermimpi kemudian kita berdusta atas apa yang kita lihat. Inna min a'zam al-fara ay yad'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yara 'ainuhu ma lam tara wa yaqulu ala Rasulillah ma lam yaqul. Sesungguhnya di antara kebohongan yang paling besar adalah seseorang mengaku bernasab kepada selain bapaknya. Ini dosa. Dia bukan bapak saya, mengaku itu bukan bapak dia, padahal bapaknya, itu dosa. Dia tidak mau bernasab kepada orang tuanya, ini dosa. Tidak boleh dalam agama kita. Maka bapaknya adalah orang tua dia. Mungkin karena dia orang sudah hebat, kaya, punya kedudukan, dipandang terhormat. Bapaknya orang yang datang dari kampung, ya kan? Kemudian petani, kelihatannya ya orang biasa. Maka ketika bertemu dengan dia, ditanya sama kawan, ini siapa? Nah, ini orang kampung. Padahal itu bapaknya. Na'udzubillah. Seharusnya dia sambut bapaknya. Kalau kelihatannya letih, maka suruh dia mandi, kemudian suruh istirahat, berikan baju yang bagus. Maka orang yang tidak mengaku bernasab kepada bapaknya, malah justru bernasab kepada orang lain, maka ini ada termasuk yang termasuk dusta. Ya, yang kedua adalah bercerita tentang mimpi yang tak pernah ia lihat. Nah, sekarang banyak orang membuat-buat mimpi untuk mengibuli orang lain, untuk menipu orang lain. Dia bermimpi, malam kemarin saya bermimpi fulan ketemu dengan wali ini. Malam kemarin saya mimpi lagi ketemu dengan Rasul berwasiat kepada kita begini. Nauzubillah. Jangan sekali-kali kita berdusta dalam soal mimpi, karena itu termasuk apa? Termasuk adalah dosa yang sangat besar, dan berkata dengan perkataan yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ya. Di antara dosa lain yang dianggap sepele, perhatikan ini, menginjak dan duduk serta buang air di atas kuburan. Hati-hati kalau kita pergi ke kuburan. Nabi SAW berpesan, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildi khairun lahu min ayjlisa ala qabr. Seorang dari kalian, kata Rasulullah, duduk di atas bara api sehingga terbakar bajunya hingga sampai ke kulitnya, lebih baik itu bagi dia daripada duduk di atas kuburan. Hati-hati, masuk ke kuburan itu ucapkan apa? Salam. Masuk ke kuburan ucapkan apa? Salam. Apa salamnya, Bu? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Ya, keselamatan bagi kalian wahai penduduk kuburan ini, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Apa lagi? Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami minta, memohon kepada Allah ampunan, kemaafan untuk kami dan kalian. Apa lagi? Wa insyaallahu bina lahiqun, dan kami akan menyusul kalian. Ini doa. Dan Nabi SAW menyuruh kita ya untuk mengucapkan doa ini. Doa ini meskipun kita misalnya lewat di kuburan kaum muslimin, kita dilewat sebuah jalan, nampak kuburan kaum muslimin di sebelah kiri atau sebelah kanan kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Walaupun dari kejauhan tidak masalah. Demi Allah mereka sangat membutuhkan doa kita, membutuhkan doa-doa kaum muslimin. Apalagi misalnya kita mengantarkan jenazah ke kuburan. Bila mana kita ke kuburan, maka baca dulu doa ini sebelum masuk. Lalu setelah itu berhati-hati di saat kita berjalan. Lihat, jangan sampai menginjak kuburan, dan jangan juga sampai duduk di atas kuburan. Jangan, karena ini dilarang oleh Nabi kita SAW. Yang sungguh sangat memalukan di zaman ini. Terkadang ada orang tua, ada orang keluarga yang meninggal,
atau sahabat lama meninggal, selfie pula di kuburan tuh. Naudzubillah. Ini bukan perbuatan yang dianjurkan. Ya, selfie di kuburan, dinaikkan ke status di media sosialnya. Ini perbuatan yang sia-sia dilakukan. Kita seharusnya mengingat kematian itu, melihat orang mati itu, mengingat kita akan berakhir pula kehidupan ini. Sampai Nabi mengatakan apa? Kafa bimauti ahadikum mau'izah. Cukuplah kematian salah seorang dari kalian adalah menjadi pelajaran. Meninggal saudara kita, meninggal orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, maka jadikan itu sebagai pelajaran bahwa kita juga akan meninggal seperti dia. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang kiamat secara umum, dia bertanya mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Maka Nabi mengatakan apa? Apa yang dikatakan Nabi, Bu? Ketika Nabi ditanya tentang kapan hari kiamat, apa kata Rasulullah? Apa yang kau persiapkan menghadapi kiamat itu? Kata dia, aku tidak punya apa-apa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, innaka ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan Allah bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas yang meriwayatkan hadis itu, demi Allah, sejak aku mendengarkan Nabi mengatakan perkataan itu, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai keluarga Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai dan para sahabat Nabi SAW. Diharapkan dengan mencintai mereka ini dikumpulkan Allah nanti bersama mereka di hari kiamat. Ini kita harus kita lakukan. Mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama, mencintai ahli ilmu, mencintai Nabi dan para sahabat adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai mereka adalah perbuatan yang baik di sisi Allah Tabaraka wa taala. Maka di antara hal yang dilarang dalam agama kita adalah menginjak, duduk serta buang air di atas kuburan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, ini perbuatan yang dilarang tapi dianggap sepele. Di antara perbuatan juga yang dianggap sepele oleh sebagian kaum muslimin adalah tidak istinja setelah buang air. Setelah buang air, maka hendaklah kita beristinja, membersihkan kotoran kita, menghilangkan najis. Nah, Islam mensyariatkan agar umat ini melakukan istinjanya. Ya. Istinja dengan air. Ada dua cara ya, istinja dengan air. Ada istijmar namanya. Istijmar dengan menggunakan apa? Batu. Kalau tidak ada air, maka istijmar dengan menggunakan batu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menceritakan dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan, Ibnu Abbas meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kebun di antara kebun-kebun di kota Madinah. Lalu kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara dua orang yang sedang disiksa Allah di dalam kuburannya. Bayangkan, ketika itu Nabi mendengarkan suara dua orang yang sedang diazab Allah Tabaraka wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahuma أو يعذبان وما يعذبان في كبير. Keduanya sedang diazab Allah, kata Rasul, dan mereka diazab bukan karena dosa besar. Ya, thumma qala bala wa fi riwayatin wa innahu lakabirun. Dalam riwayat yang lain itu adalah sesungguhnya ia masalah besar. Kana, kata Rasulullah, ahaduhuma la yastatiru min baulihi, dia tidak menutup diri di saat buang air. Dia tolong diperhatikan di saat buang air, jangan sembarangan, jangan tidak menutup diri. La yastatir min baulih, tidak melindungi diri dari percikan kencing-kencingnya. La yastatiru min baulih. Ya.
Ini termasuk ini, mohon maaf ya, kalau misalnya kita ini subhanallah, jangankan terbuka ya, ada saja orang di sebelah itu rasanya risih kita di dalam toilet ya kan, apalagi terbuka. Contoh misalnya di airport lah misalnya, sekarang ada disediakan apa misalnya fasilitas kencing. Ya, tolong ini kita kaum laki-laki ini kalau masih bisa ditahan-tahan. Kenapa bisa tahan? Karena iman. Nabi melarang kita. Ya, kita kencing di sini, seorang sebelah kencing di sebelah, yang sebelah kencing pula di sebelah. Jangankan subhanallah, ini tidak mungkin dilakukan oleh orang beriman, ikhwatul kiram. Tidak bisa dilakukan oleh orang beriman, malu. Dan seperti yang saya sampaikan, kita di dalam toilet saja terkadang ada sebagian toilet itu kan tinggi Pak ya, tidak tertutup di bawah lantainya, kan diangkat agar mungkin tahan, supaya tahan Pak. Ada orang di sebelah saja nampak kaki sama kita, risihnya bukan main. Atau dengarkan percikan air di sebelah juga tidak nyaman, apalagi berdiri, sama-sama berdiri laki-laki kiri kanan, naudzubillah. Yang tidak mungkin dilakukan oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong, di masjid kita ada enggak Pak Ahmad? Di masjid ada sebagian masjid membuat fasilitas ini, waliyadzubillah. Ini masjid Pak. Ini tolong dipahami, siapapun yang mendengarkan kajian kita dimanapun berada, kalau ada masjid yang memberikan fasilitas buang air berdiri, segera dicopot. Ganti buatlah toilet, buatlah kamar, biar kaum muslimin nyaman. Ini bukan budaya kita, ini bukan ya budaya umat Islam. Ini diimport, diambil dari budaya barat, seakan-akan keren, seakan-akan ini adalah baik, bagus, simple. Enggak. Kepada pengurus-pengurus masjid, pahamilah ya, pahami. Terkadang subhanallah di kampus-kampus Islam juga dibuat, na'udzubillah, gak faham dengan syariat. Nabi mengatakan bahwa kana haduma la yastatiru min baulih, la yastatiru min baulih, dia tidak menutup, melindungi dirinya, membiarkan percikan, itu kan bahaya. Percikan, orang namanya orang berdiri kemudian tidak sembarangan. Dia tidak mencuci, beristinja, dia tidak menutup aurat ketika berdiri. Para supir-supir jangan sembarangan turun dari mobil, di mana terasa di situ dikeluarkan, jangan. Ini bukan adab, ini bukan sifat yang baik bagi seorang beriman. Kalau seandainya ya terasa, mana izin sebentar, cari masjid atau misalnya rest area, turun. Kita punya adab, kita punya aturan, kita punya agama yang mulia. Maka oleh karena itu, salah satunya kata Nabi SAW adalah diakibatkan karena tidak menutup aurat di saat dia buang air dan tidak beristinja. Ya sudah buang air langsung saja pergi. Makanya subhanallah, WC-WC kita di masjid ya memang harus kita perhatikan, kita lihat ya, supaya airnya tidak ya, jangan sampai ya tidak ada. Oleh karenanya sekali lagi ini termasuk mungkin budaya-budaya yang mesti kita hindarkan. Ya, kalau di hotel-hotel barangkali memang sebagian sudah terbiasa, atau di airport atau di fasilitas umum. Tapi yang paling sangat menyedihkan itu terkadang itu juga ada di masjid-masjid. Dibuat oleh sebagian pengurusnya WC, ada pula fasilitas kencing berdiri. Jangan sampai ini terjadi. Oleh ikhwafillah rahimakumullah. Ya, maka menjaga aurat dari penglihatan manusia juga, kemudian dia tidak membersihkan diri dari kotorannya. Ikhwal kiram rahimakumullah, ini juga termasuk dosa ya yang harus kita perhatikan. Baik. Di antara dosa yang biasa, yang dianggap biasa ya, dosanya bukan biasa tapi dianggap biasa adalah
orang-orang yang jahat, yang tidak baik di dalam bertetangga. Ini termasuk Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, sampai 3 kali berkata, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Qila wa man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman ini? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, itu orang-orang yang bertetangga tetapi tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang-orang yang jahat bertetangga, orang-orang yang tidak memperhatikan hak-hak tetangganya, orang-orang yang tidak memperhatikan orang-orang yang menjadi tetangganya, maka termasuk orang yang tidak sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana cara untuk mengetahui jika aku ini seorang baik atau seorang jahat? Makanya Nabi mengatakan ukuran seseorang baik atau buruknya, salah satunya apa kata Rasulullah? Idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsant. Kalau ingin tahu kedudukan seseorang, nilai seseorang, maka kata Rasulullah, tanyakan dirimu kepada tetanggamu. Kalau tetangga kamu mengatakan kamu baik, maka insyaallah kamu baik. Wa idza sami'tum yaqulun, bila mana engkau mendengarkan mereka mengatakan qad asa'ta faqad asa'ta, bila mana mereka mengatakan engkau adalah jahat, maka berarti engkau termasuk orang yang jahat. Jadi subhanallah, bila kita ingin tahu kita orang baik atau bukan, maka salah satunya bertanya kepada tetangganya. Dan Umar juga mengatakan standar baiknya seseorang, mengukur baiknya seseorang di 3 hal. Yang pertama, siapa yang tahu? Ketika ingin memberikan penilaian kepada seseorang, orang ini baik atau bukan, maka lihatlah pada 3 keadaan ini. Yang pertama kapan? Siapa yang tahu? Ketua. Kalau ingin tahu seseorang itu baik atau bukan, atau memberikan penilaian seseorang ini baik atau bukan, maka ada pada 3 keadaan, kata Umar. Yang pertama kapan? Ini ketika bersafar. Apa itu safar? Berpergian. Satu mobil kita ber-5 orang merupakan kawan kita. Belum lagi sampai ke baru di Rantau Berangin, belum lagi sampai ke Payakumbuh. Nampaknya restoran sini dah mantap-mantap. Turunlah makan sama-sama. Nengoklah pas makan itu kan, semua semangat makan. Tapi pas bayar satu persatu hilang. Nah misalnya, pas giliran bayar yang satu menelpon, yang satu pergi ke toilet. Lo kawan tadi pas membayar giliran awak. Nampak tingkah laku orang ketika safar. Baik itu dia sikapnya jujur atau tidak, atau mungkin penuh dengan keluh kesah, mengeluh selama safar. Nampak karakter bapak ini memang lain satu ini. Mengeluh aja, kemudian memberikan komentar yang tidak positif. Nampak karakter orang ketika safar. Yang kedua kapan? Untuk mengetahui orang baik atau tidaknya, menghadapi sulit. Kata Umar ini, dia banyak memang kan. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ketika kita bermuamalah uang, baik itu pinjam meminjam atau berbisnis, dia kalau sebelum dapat Pak, lebih lembut pula lagi ya gigi daripada lidahnya sebelum dapat uang dari kita itu. Tapi kalau sudah dapat uang, Masya Allah, mencarinya susah. Ditelepon tak diangkat, di WA tak dibalas, ya kan? Mau buat janji dia mungkin. Seakan kita pula seperti menagih, mengemis, meminta uang kita, Pak. Oh gitu. Ini orang tak benar ini. Orang seperti ini muamalahnya nggak benar. Ini nggak baik orangnya. Dia teringat kalau minta, tapi kalau sudah harus mengembalikan dia lupa. Kapan saya punya hutang sama kamu?
Makanya disuruh oleh Allah, wal yaktub bainakum, tulis. Makanya kalau ada nanti kalau kita misal teman, Bu, saya minjam uang boleh? Boleh. Tapi kita catat ya ibu tanda tangan. Masa pinjam 100 atau 1 juta aja pakai tulis-tulis? Misalnya, oh iya, karena itu perintah agama, tulis. Saya berhutang pada kamu, tulis. Kalau pakai materai, jangan dianggap sepele. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga kapan? Bertetangga. Tahu kita, apa kata Umar? Apakah kamu pernah safar dengannya sehingga kamu tahu siapa dia? Ataukah kamu pernah bermuamalah uang dengan sehingga kamu tahu dia jujur? Ataukah kamu tetangga dia? Kamu tahu kapan dia pulang rumah, kapan dia keluar rumah, atau dari pintu mana dia masuk atau pintu mana dia keluar? Kamu tahu? Apa kamu pernah tetangga? Makanya kalau ingin cari mengetahui orang, lihatlah pada 3 ini. Ya, makanya kata para ulama sebagai mengatakan, misalnya kita cari calon mantu nih, ya kan? Cari sahabat-sahabat dia dulu. Pernah kamu safar dengan dia enggak? Atau pernah enggak teman-teman kamu, misalnya teman-teman anak calon-calon menantu kita itu bermuamalah uang dengan sahabatnya? Lihat. Ketika misalnya disampaikan, oh kalau masalah uang dia tuh jangan, sudah tutup itu pintunya. Kalau masalah uang dia bisa dipegang, berarti ini orang tidak atau dia bertetangga, semua masyarakat sini tak suka dengan dia bertetangga, sudah, berarti tutup itu cerita tentang dia. Tapi kalau semua orang mengatakan, Masya Allah dulu dia di daerah kami sini tinggal Pak, kos di sini anak muda ini, semua orang suka dengan dia, semua orang Masya Allah senang dengan akhlaknya, santun, sopan, sudah, itu sudah nilai poin itu. Jangan catat baik-baik ini ya, ibu ingin cari calon menantunya, lihat ya 3 hal ini. Ngukur orang itu tapi dianggap sepele oleh sebagian orang. Khairal kiram rahimakumullah. Ini di antara permainan yang dilarang dalam agama kita adalah permainan-permainan yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perbuatan yang dilaknat dan dilarang oleh agama kita. 6. Kemudian di antara perbuatan dosa, ini sedikit lagi Bu, kita melaknat orang-orang beriman dan melaknat orang-orang yang tidak semestinya dilaknat. Semua lisan kita melaknat orang, kamu terlaknat. Enggak ada dosa, enggak ada perbuatan yang kemudian mengharuskan seorang mengatakan itu, tapi dia katakan, ini juga dianggap dosa. Nabi mengatakan, wa man la'ana mu'minan fa huwa kaqatlih. Barang siapa yang melaknat seorang mukmin itu sama seperti ia membunuhnya. Bayangkan, melaknat orang, semua orang dilaknatnya. Semua orang dilaknatnya, tetangganya, sahabat, semua orang dilaknatnya di negeri ini. Nah, ini hati-hati kata Nabi SAW. Nah, di antara dosa yang dianggap biasa tapi dia dosa, meratapi jenazah. Bu, saya ingin tanya, menangis di dalam menghadapi musibah kematian boleh apa tidak? Menangis boleh. Nabi juga menangis ketika putranya meninggal, Ibrahim. Kata Rasulullah, berpisah dengan kamu ini menyedihkan. Boleh. Yang tidak dibolehkan itu apa? Meratap. Di antara bentuk-bentuk yang dilarang oleh Nabi SAW apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal khashimata wajaha wasyaqata jaibaha wada'iyata bil waili wat tuburi. Ya, di antara hal-hal yang dilaknat oleh Nabi SAW adalah Rasul melaknat wanita yang mencakar mukanya, nangis, meratap semua, mukanya dicakar ya. Kemudian merobek-robek bajunya, menangis meninggal suaminya, dicakar-cakar mukanya, kemudian dirobek-robek bajunya, serta berteriak-teriak dengan kata-kata celaka binasa aku, tidak ada lagi yang macam-macam. Celaka aku tinggal sendiri, aku hidup sengsara nantinya. Itu tidak boleh.
Orang beriman kalau dapat musibah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal tahtasib, anggap ngambil pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan laisa minna man latamal khududa wa syaqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW, orang yang menampar-nampar pipinya. Nangis. Nampar-nampar pipinya, yang merobek-robek pakaiannya, yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Tidak boleh ini. Maka segala sesuatu itu harus disikapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga hal yang dilarang dalam agama kita, tapi kemudian adalah perbuatan yang dianggap biasa. Naam. Ikhwata kiram rahimakumullah, perbuatan-perbuatan yang dianggap sepele juga adalah memutuskan hubungan dengan saudara muslim selama 3 hari lebih. Jadi misalnya bila mana terjadi pertikaian, maka selama 3 hari dia tidak saling sapa. Ini batas waktu yang dibolehkan. Artinya umat Islam jangan sampai tidak saling sapa, tidak saling tegur yang melebihi waktu yang telah melebihi batas waktu yang diberikan di dalam agama kita. Ikhwal kiram rahimakumullah, la yahillu li muslim ayahjuru akhahu fawqa thalathin faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungannya dengan saudaranya bila mana melebihi dari 3 hari. Barang siapa yang memutuskan lebih dari 3 hari, maka meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam neraka. Kalau ada khilaf, maka lebih 3 hari sudah balikkanlah. Salamilah saudaranya, ucapkan, jabat tangannya, berikan maaf kepada saudara-saudaranya. Man hajara akhahu sanatan huwa kasafki dami. Barang siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya selama 1 tahun, seperti orang yang menumpahkan darahnya. Bayangkan itu ya, memutuskan hubungan saudaranya selama 1 tahun seperti orang yang menumpahkan darahnya. Wallahu ta'ala alam. Paham? Cukup? Ada pertanyaan? 1. Ya. Salam. Naam. Naam. Allah Ta'ala dalam bab ini, apakah itu termasuk dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka bila mana itu termasuk tidak merubah ciptaan Allah, maka itu juga terlarang. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka terima, dan itu adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk kita semuanya. Allah Ta'ala alam bisawab, bahwa bila mana perbuatan menanam rambut itu adalah ada sampai hari ini, maka bila mana itu kategorinya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dilarang. Kalau tadi adalah perbuatan menyambung rambut saja, rambut sudah ada kemudian disambung, adalah dilarang. Nah, hari ini ada orang-orang yang bikin rambutnya semakin lebat, kelihatannya padat gitu ya, hitam, maka ditanam rambutnya. Wallahu ta'ala dalam bab ini ya lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Saya khawatir itu akan masuk kepada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Begitu, Pak. Demikian pembahasan kita pada pagi yang mulia ini. Barakallahu fikum. Insyaallah pembahasan kita untuk dosa-dosa disepelekan sudah selesai. Pekan depan, pekan berikutnya insyaallah kita masuk pada amal-amal yang disepelekan oleh seseorang tapi itu amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan
bukan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pemegang bara